Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iva Dindarsati, NIM B100909519 dari kelas Seminar Pemasaran G, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan dosen pengampu Bapak Huda. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal 1 saya. Judul jurnal yang pertama yaitu Effect of Brand Personality on Brand Trust and Brand Effect. Pengaruh kepribadian merek pada kepercayaan merek dan pengaruh merek. Yang selanjutnya yaitu jurnal kedua, The Influence of Brand Image and Brand Personality on Brand Loyalty, Mediating by Brand Trust, and Empirical Study. Pengaruh citra merek dan kepribadian merek terhadap loyalitas merek, mediasi oleh Brand Trust, sebuah studi empiris. Mengapa penelitian ini dilakukan? Pada jurnal pertama menjelaskan bahwa untuk mengkonseptualisasikan atau menyelidiki secara empiris dampak kepribadian merek pada variabel dependen utama dalam perilaku konsumen. Terkhusus penelitian ini juga dilakukan secara konseptual, menghubungkan dua aliran penelitian dan menyelidiki dampak dari 5 dimensi kepribadian merek, yaitu kejujuran, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan juga kekasaran. Pada dua variabel terikat, yaitu kepercayaan merek dan pengaruh merek. Selanjutnya pada jurnal kedua yaitu untuk menyelidiki hubungan antara citra merek, kepribadian merek, dan loyalitas merek terhadap merek mobil lokal di Malaysia dan menentukan efek mediasi dari kepercayaan merek pada hubungan antara kepribadian merek dan loyalitas merek. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel apa saja yang mempengaruhi loyalitas merek pada merek mobil lokal di Malaysia. Selanjutnya yaitu hipotesis atau tujuan penelitian. Pada jurnal yang pertama yaitu hipotesis 1, tingkat ketulusan merek memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Yang hipotesis kedua yaitu tingkat kompetensi merek memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Pada hipotesis 3, kegembiraan merek juga dirasa akan memiliki pengaruh yang lebih kuat pada pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Pada hipotesis 4, kecanggihan merek dirasakan akan memiliki pengaruh yang lebih kuat pula pada pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Sedangkan pada hipotesis 5, kekasaran merek juga akan memiliki pengaruh yang lebih kuat pada pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Selanjutnya pada jurnal yang kedua yaitu hipotesis 1 yaitu citra merek memiliki dampak atau hubungan yang positif dengan loyalitas merek. Pada hipotesis kedua ada hubungan positif pula antara kepribadian merek dan loyalitas merek. Pada hipotesis 3 ada pengaruh yang signifikan terhadap citra merek pada kepercayaan merek. Pada hipotesis 4 ada dampak positif dari kepribadian merek pada kepercayaan merek. Pada hipotesis 5 ada pengaruh positif dan signifikan dari kepercayaan merek pada loyalitas merek. Sedangkan pada hipotesis 6, kepercayaan merek memiliki efek mediasi pada citra merek dan loyalitas merek. Sedangkan pada hipotesis 7, kepercayaan merek memiliki efek mediasi pada kepribadian merek dan loyalitas merek. Selanjutnya yaitu metode. Kapan, di mana, dan bagaimana jurnal ini dilakukan. Yang pertama, jurnal pertama yaitu dipublikasikan pada tahun 2010 oleh Yongjun dan Jung. Pada jurnal yang kedua dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Hasset, Sari, dan Salmiza.
pada jurnal 1 diterbitkan online di Lay Interscience, di mana jurnal kedua juga diterbitkan di Jurnal Pengurusan di Malaysia. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Pada jurnal pertama yaitu CFA dari model pengukuran penuh dengan ke-8 konstruksi dilakukan terlebih dahulu. Studi ini menggunakan indeks kecocokan ganda untuk memastikan bahwa beberapa aspek kecocokan model dapat ditangkap. Pada jurnal kedua menggunakan analisis data permodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial, pemodelan jalur menggunakan smart software 3.0 digunakan untuk menguji model teoritis. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat atau populasinya siapa saja? Yang pertama yaitu jurnal pertama yaitu melibatkan 135 mahasiswa yang terdaftar dalam kursus pengantar di Universitas Tenggara yang besar, yaitu dengan 53% adalah peserta perempuan dan 47% laki-laki dengan usia rata-rata 21 tahun. Sedangkan pada jurnal yang kedua yaitu melibatkan seluruh pelanggan merek mobil lokal di Malaysia, yaitu bagian utara dari bagian Malaysia. Penelitian ini juga menggunakan multi-stage cluster sampling yang berfokus pada 3 negara bagian di semenanjung utara Malaysia, yaitu Penang, Kedah, dan Perlis. Selanjutnya pada results, apa yang ditemukan dari kedua riset tersebut? Pada riset atau jurnal yang pertama, ditemukan keseluruhan mengungkapkan bahwa ciri kepribadian merek yang menarik dan canggih akan mempengaruhi merek lebih kuat daripada kepercayaan merek. Selanjutnya yang kedua, menunjukkan bahwa beberapa dimensi kepribadian merek lebih berhubungan dengan kepercayaan merek, sedangkan yang lain memiliki dampak yang lebih kuat pada pengaruh merek. Yang ketiga yaitu hasilnya masih menunjukkan bahwa persepsi konsumen tentang kegembiraan dan karakteristik kecanggihan merek dapat secara positif dan signifikan mempengaruhi maupun berkontribusi pada tingkat pengaruh merek lebih kuat daripada tingkat atau kepercayaan merek. Yang berikutnya yaitu temuan ini juga menyatakan bahwa perilaku konsumen bahwa kepribadian merek dapat meningkatkan tingkat kepercayaan merek dan membangkitkan emosi merek, yang pada gilirannya dapat membangunkan tingkat loyalitas merek. Yang terakhir yaitu dari perspektif manajerial, hasil penelitian saat ini memberikan bukti bahwa ciri kepribadian merek yang dapat diciptakan dan dipasarkan oleh pengiklan dan komunikator pemasaran dapat digunakan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kepercayaan dan pengaruh merek. Selanjutnya, apa saja yang ditemukan dalam jurnal yang kedua, yaitu citra merek dan kepribadian merek yang dianggap mempengaruhi kepercayaan merek yang didalilkan untuk mempengaruhi loyalitas merek. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa ketika pelanggan merasa bahwa merek mobil memiliki citra merek yang baik, mereka akan setia pada merek tersebut. Temuan ini konsisten dengan premis bahwa pelanggan tidak hanya membeli barang, tetapi juga hubungan citra yang menyertai produk atau suatu merek tersebut. Yang berikutnya yaitu bahwa dikatakan bahwa konsumen Malaysia memiliki citra yang jelas terhadap merek mobil lokal dan mereka loyal terhadap merek negaranya sendiri. Alasan yang paling masuk akal itu tingginya tingkat hubungan yang signifikan dari citra merek adalah karena konsumen Malaysia sudah familiar atau memiliki kesadaran yang lebih dari merek lokal. Yang selanjutnya, tanpa diduga, tidak ada hubungan yang signifikan antara kepribadian merek
dan loyalitas merek pada merek mobil lokal di Malaysia yang diamati. Yang selanjutnya, hubungan antara citra merek dan kepercayaan merek ditemukan tidak signifikan. Selanjutnya, hubungan antara kepribadian merek dan kepercayaan merek ditemukan positif di antara pelanggan Malaysia terhadap merek mobil lokal seperti yang diharapkan. Next, yaitu penelitian juga menemukan hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan merek dan loyalitas merek. Selanjutnya yaitu tidak ada mediasi kepercayaan merek yang ditemukan dalam hubungan antara citra merek dengan loyalitas merek. Pada hasil ini ternyata tidak menggerakkan karena citra merek ditemukan sebagai faktor kepercayaan merek yang tidak signifikan. Oleh karena itu, membatasi pelanggan untuk menunjukkan loyalitasnya terhadap merek lokal itu sendiri. Yang terakhir yaitu kepercayaan merek adalah mekanisme yang mentransfer efek kepribadian merek pada loyalitas merek. Dengan demikian, temuan ini menekankan bahwa ada pengaruh sinergis dari kepribadian merek dan kepercayaan merek terhadap loyalitas merek terhadap merek mobil lokal di Malaysia itu sendiri. Selanjutnya, apakah hipotesis yang diuji benar? Pada jurnal yang pertama, meskipun hipotesis tidak seluruhnya didukung, dampak dari dimensi kompetensi dan kepercayaan merek dan pengaruh merek sebanding. Itu dianggap sebanding. Khususnya hasil analisis tingkat kategori produk terpisah menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian merek yang kompeten tampaknya memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pengaruh merek daripada kepercayaan merek untuk kategori produk pakaian dan parfum. Selanjutnya pada jurnal yang kedua, meskipun hipotesis hanya beberapa yang didukung, namun citra merek dan kepribadian merek memiliki pengaruh terhadap loyalitas merek. Selanjutnya pada discussion, apa makna dari jawaban yang ditemukan? Yaitu temuan pada jurnal yang pertama, temuan keseluruhan mengungkapkan bahwa ciri-ciri kepribadian merek yang menarik dan canggih mempengaruhi merek lebih kuat daripada kepercayaan merek. Meskipun hasil analisis tingkat kategori produknya menunjukkan temuan yang agak tidak konsisten dan tidak signifikan secara statistik, namun hasil masih menunjukkan bahwa persepsi konsumen tentang kegembiraan dan karakteristik kecanggihan merek dapat secara positif dan signifikan mempengaruhi dan berkontribusi pada tingkat pengaruh merek lebih kuat daripada tingkat atau kepercayaan merek. Sedangkan pada jurnal yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa citra merek memainkan peran langsung dan signifikan dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap merek lokal. Studi ini menemukan pentingnya kepercayaan merek dalam membantu kita memahami bagaimana pelanggan Malaysia mengembangkan loyalitas terhadap merek mobil lokal. Dan secara keseluruhan, temuan ini juga menunjukkan bahwa pelanggan akan setia ketika perusahaan merek mobil menawarkan citra dan kualitas yang baik, memenuhi kebutuhan pelanggan mereka, dan membiarkan pelanggan mempercayai merek mereka. Karena pelanggan Malaysia ini mempercayai merek lokal lalu mengembangkan loyalitasnya. Berdasarkan pengumpulan data atau alat bantu analisis yang digunakan peneliti, serta objek penelitian yang digunakan, sampel yang digunakan memang menunjukkan hasil yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu untuk penelitian yang akan datang. Penelitian di masa depan tentu pada jurnal yang pertama maupun kedua diperlukan. Yang jurnal pertama diperlukan untuk mereplikasi penelitian dengan berbagai sampel yang mencakup kelompok usia lain untuk meningkatkan validitas eksternal.
Sedangkan untuk jurnal yang kedua yaitu karena terbatasnya penelitian pada merek mobil lokal, temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk merek atau kategori produk lain. Selanjutnya, penelitian ini juga terbatas pada negara bagian utara semenanjung Malaysia, yaitu pada Perlis dan Penang. Jadi, penting untuk studi masa depan untuk mengumpulkan data dari berbagai bagian Malaysia atau beberapa negara lainnya untuk memperluas generalisasi. Selanjutnya yaitu kedua artikel atau jurnal tersebut membicarakan hal yang sama, yaitu mengenai brand atau merek, dan dengan hasil hipotesis yang serupa atau hampir mirip, yakni pada kepribadian merek yang memiliki pengaruh baik terhadap loyalitas merek maupun ciri-ciri kepribadian merek yang kompeten memiliki pengaruh terhadap kepercayaan suatu merek. Selanjutnya, dari kedua artikel atau jurnal yang sudah saya sampaikan, menemukan hasil yang serupa meskipun tidak semua sama, namun sama-sama membahas seputar merek. Selanjutnya, ide penelitian yang saya dapatkan yaitu untuk saat ini pengaruh citra merek dan testimoni terhadap keputusan pembelian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.